Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama di Kurde Channel. Kali ini kita mau ngobrolin tentang fakta menarik tentang rokok nih. Apalagi di negara Brunei Darussalam yang hukumnya sangat ketat dan sangat strict. Dan orang-orangnya pun patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nah, informasi yang ingin saya share kepada teman-teman adalah tentang bagaimana sih aturan-aturan tentang rokok di negara Brunei Darussalam. Saya akan share kepada teman-teman. Tapi sebelumnya kalian klik like dulu ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang sekitar. Nah, kita bahas nih aturan-aturan yang ada di negara Brunei Darussalam tentang rokok. Oke, di sini ada tanda papan pengumuman atau warning, di mana ada dua bentuk, yaitu bentuk landscape dan bentuk portrait. Bentuk yang miring dan bentuk berdiri. Nah, dua-duanya berisikan informasi yang sama. Oke, jika kalian pergi ke tempat-tempat umum di negara Brunei Darussalam, kalian melihat aturan atau pengumuman ini, maka ada aturan yang harus dipatuhi. Apa sih yang aturan yang harus dipatuhi? Yaitu satu, dilarang vaping. No vaping. Aturan yang kedua adalah dilarang merokok. No smoking. Dan yang ketiga adalah no vaping walaupun yang kecil. Ada dua vaping yang digambarkan di sana, vaping yang menggunakan baterai yang besar maupun vaping yang sekecil-kecilnya. Yang penting adalah vaping, termasuk kategori vaping. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada denda atau penalti jika kalian merokok atau vaping di tempat yang terdapat tanda ini. Seperti apa detailnya? Nanti saya akan jelaskan. Bagaimana detail kalian jangan sampai merokok ataupun vaping di bangunan atau gedung-gedung yang terdapat tanda seperti ini. Dendanya berapa sih? Kalian bisa lihat di sana terdapat $300. Berapa $300 Brunei? $300 Brunei itu setara dengan 3 jutaan. Jadi, kalau kalian merokok ketahuan oleh pihak kesehatan atau pihak yang memonitor, orang-orang yang memonitor hukum ini, mereka akan mengambil foto kalian, walaupun dari jauh ataupun dari dekat, dan mengeluarkan surat untuk pemanggilan denda tersebut, atau akan dihantar ke pengadilan. Nah, bagaimana sistem dendanya? Nanti saya jelaskan juga. Ini kita baru preface atau baru permukaan bagian depannya dari pengumuman ini. Karena ada amaran atau peringatan, kalau bahasa Indonesianya, merokok dan vaping memudaratkan kesehatan, artinya dapat harmful atau dapat merusak kesehatan kita. Ini adalah pengumuman yang dibuat dan aturan yang dibentuk juga oleh Kementerian Kesehatan di negara Brunei Darussalam. Ada nomor yang tercantum di sana untuk laporan sebarang kesalahan. Maksudnya adalah jika ada orang yang melanggar, silakan melapor ke nomor ini atau email ke email yang tersedia, begitu. Ini untuk kebaikan. Kebaikan buat siapa? Tentunya seluruh rakyat Brunei Darussalam. Karena Kementerian Kesehatan telah berupaya penuh, berupaya maksimal agar rokok di negara Brunei Darussalam itu hilang atau dilarang karena merusak kesehatan. Nah, seperti itu. Kita akan bahas detailnya lagi. Seperti apa sih denda dan aturan-aturan yang lainnya yang lebih detail, bagaimana kita mesti mematuhi apa yang disyaratkan atau apa yang dilarang. Nah, terdapat informasi yang mesti kita
mesti kita patuhi, dan berbagai usaha negara Brunei Darussalam telah berusaha bagaimana rokok ini tidak banyak tersebar maupun berusaha penuh agar rokok ini tidak ada di negara Brunei Darussalam karena memang bertujuan untuk menuju masyarakat yang sehat. Seperti apa aturan-aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan vaping atau merokok, yaitu akan saya jelaskan bangunan-bangunannya. Oh ya, mau bangunan dulu atau dendanya? Kita denda dulu deh yang berhubungan dengan uang, supaya jelas. Nah, supaya teman-teman mematuhi benar-benar, bukannya takut karena aturannya, tapi karena kesehatan juga. Untuk kesehatan nih saya share. Maksudnya adalah siapapun yang melanggar ini, yang berumur di atas 18 tahun, yang merokok di tempat yang dilarang maupun di kendaraan yang dalam list, yang dimasukkan dalam list aturan tersebut, akan kena denda. Peringatan pertama 300 Brunei dolar. 2 kali kena, artinya kalian kena lagi, sudah dapat denda sekali, dan kena lagi di tempat lain merokok, ketahuan dengan di tempat-tempat yang terlarang, yang telah diberi amaran atau diberi peringatan, yaitu sebesar 5 juta rupiah untuk yang kedua kali maupun yang subsequent offenses. Nah, kasus ini bisa akan dibawa ke pengadilan atau dalam bahasa Brunei mahkamah. Nah, akan didenda tidak lebih dari 1.000 dolar Brunei atau 10 juta. Nah, merokok nih ketahuan, difoto, kalian ketahuan, kena denda. 2 kali kena lagi, 500. Kemudian masuk ke pengadilan. Nah, seperti itu. Jadi aturan ini bukan untuk apa ya? Bukan untuk bukan untuk membuat kalian mengeluarkan duit, tapi yang dilihat adalah bagaimana kalian mesti mematuhi aturan tersebut agar masyarakat Brunei ini menjadi sehat, seperti itu. Nah, ini denda-dendanya nih. Nah, dendanya bukan cuma orang yang merokok, tetapi orang-orang yang contohnya ada manajer yang bertanggung jawab di sana. Contohnya kalian merokok di restoran. Tentunya di restoran itu adalah dilarang, baik di dalam restoran maupun di luar bagian restoran. Kemudian pihak restoran pun akan didenda juga. Nah, itulah yang saling mengingatkan agar restoran atau bangunan manajer atau pihak yang bertanggung jawab di dalam bangunan itu memperingatkan orang lain. Jadi saling mengingatkan, jangan sampai kena. Karena kalau kena, pihak pengelola gedung atau pihak pengelola restoran akan kena juga dendanya gitu. Aduh. Nah, bangunan-bangunan apa atau namanya apa ya? Gedung-gedung apa sih yang biasanya dilarang? Ini banyak sekali gedung-gedung yang dilarang, terutama orang-orang yang banyak berkumpul atau yang dilewati oleh orang banyak. Nah, contohnya adalah saya berikan gambarnya. Office premise, kantor, terus bangunan-bangunan yang adjoining land use in connection there. Maksudnya adalah sebagian menjadi bagian dari gedung itu atau wilayah kantor yang menjadi bagian gedung itu. Itu nggak boleh. Walaupun di luar di taman-tamannya itu nggak boleh. Kalian nongkrong di bawah itu bisa kena atau dilaporkan. Oke? Kemudian bangunan umum atau public place seperti masjid untuk keagamaan atau keagamaan itu nggak boleh. Oke? Maupun di luar pekarangannya itu nggak boleh. Di bagian yang penting dimasuk dalam wilayah gedung itu dilarang, nggak boleh. Jangan sampai berani-berani ya, teman-teman. Ada lagi gedung public transport. Gedung public tempat
public transport terminal kayak halte, bus station, terus taksi, pemberhentian taksi itu dilarang. Jadi bagi orang-orang yang melewati situ atau kalian coba-coba merokok, itu kalian akan kena. Dan juga tempat umum di mana ada orang mengantri dua orang atau lebih. Contohnya di ATM atau beberapa tempat pembayaran, itu kalian dilarang di sana untuk merokok. Oke, gedung lagi yang lain adalah gedung keuangan. Seperti bank, financial, gedung-gedung financial itu dilarang. Oke? Ada lagi tempat umum yaitu airport, termasuk tempat-tempat yang di sana toko-toko maupun restoran mau apa itu nggak boleh merokok. Gitu. Area petrol station atau pom bensin dan juga factory and workshop, artinya pabrik dan juga bengkel-bengkel, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi nih. Nah, kolam renang umum nggak boleh. Gym, aerobic area center, fitness center juga nggak boleh. Terus sport arena, stadium, dan juga beberapa toko yang ada di sana nggak boleh. Oke, vaping maupun merokok. Hall, ballroom, ada nih kayak gedung-gedung pertemuan yang untuk meeting, seminar atau exhibition, atau tempat untuk catering, makan di sana itu tidak diperbolehkan merokok dan vaping. And tempat-tempat aktivitas untuk berkumpul orang banyak di sana dilarang untuk merokok dan vaping. Tempat lain adalah kita lihat lobby, koridor di hotel, rest house, apartemen, terus ada lagi di kondominium, dan flat hostel atau kantor atau tempat penyewaan kantor. Itu nggak boleh di hall, di koridor itu nggak boleh ngerokok. Terus ada lagi di tangga, di toilet, di lift. Itu juga nggak boleh. Dilarang. Dan di tangga umum atau tangga penyeberangan umum itu nggak boleh. Di lift maupun di toilet umum itu nggak boleh, dilarang. Kemudian area jalan kaki di bangunan atau di mall misalnya pusat perbelanjaan dengan jarak 6 meter dari bangunan, garis bangunan itu sendiri. Nah ini dilarang. Siapa lagi ya? Nih ada pasar. Pasar nggak boleh. Tempat pusat perbelanjaan nggak boleh. Shopping komplek. Tangga basement. Dengan jarak yaitu dengan jarak 6 meter dari bangunan. Jadi 6 meter dari bangunan tuh keluar itu kalian mesti jauh dari situ gitu untuk merokok, tapi jangan dilakukan. Oke. Taman bermain, taman rekreasi, terus di bioskop, tempat permainan bowling, biliar, arcade, games room, yang tempat orang-orang rame yang ngumpul. Terus ada lagi di restoran. Nah, termasuk di toilet dan di outdoor dining areas, di tempat makan di luar itu nggak boleh. Kalian ngerokok-rokok gitu di luar ruang terbuka ya nggak boleh, maupun vaping juga nggak boleh. Di warnet nggak boleh juga. Di tempat makan, termasuk di toiletnya juga itu dilarang. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan kena denda. Beauty center, health spa, semua pusat kecantikan itu dilarang merokok. Oke. Oke. Nah, beberapa tempat yang saya tunjukkan tadi mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Tempat mana yang tidak diperbolehkan. Oke. Jika kalian merokok, tentunya kalau bisa ketika masuk ke Brunei jangan merokok berhenti. Oke, jika tidak dapat juga maka kalian harus mematuhi peraturan tadi, daerah tempat-tempat yang nggak boleh merokok. Jadi jangan sampai kalian merokok di sana. Oke. Nah, gimana kalau kendaraan?
kendaraan itu setiap motor omnibus yang maksudnya adalah kendaraan umum yang memiliki kapasitas 7 sampai lebih atau 7 orang atau lebih penumpang itu tidak boleh. Yang akan digunakan umum ya, ramai public service. Lalu private bus atau bis sewa gitu. Kalau yang disewa kayak Bluebird atau segala macam kalau di Indonesia. Itu kita nggak boleh ngerokok juga di sana. Oke, karena residu-residu dan segala macam. Walaupun nanti bisa hilang atau diapakan, itu tidak boleh. Lalu ada bis any private hire bus yang telah disewa maupun dipakai di rental sebentar gitu. Itu juga nggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah bis sekolah. Ya tentu saja memang tidak diperbolehkan itu bis sekolah. Jadi ada kendaraan juga yang dilarang, ada tempat-tempat yang dilarang untuk merokok maupun vaping. Gitu. Nah, yang terakhir nih ketinggalan nih. Taksi, di dalam taksi. Maupun sekarang walaupun ada taksi online di Brunei. Nah, nanti kita bahas di video lain ya. Taksi online di Brunei ada namanya Dart. Nah, ada taksi dan juga taksi online namanya Dart. Itu legal. Oke, jadi di kendaraan tersebut tidak boleh merokok dan vaping. Ingat, tidak boleh. Nah, aturan-aturan yang tadi, yang jarak 6 meter itu seperti apa sih? Nah, aturan-aturan tadi jarak 6 meter akan saya jelaskan lebih detail seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya. Nih, di sini adalah walkway, tempat orang jalan kaki. Ini tidak boleh merokok. Nah, dalam jarak 6 meter dari garis ini, kalian juga dilarang merokok di jarak 6 meter ini. Jadi di luar 6 meter ini, kalian yang merokok, kalian boleh merokok. Tapi jangan di tempat yang orang lewat lalu lalang. Cari tempat yang sepi, jarak 6 meter jauh dari bangunan yang tadi, garis bangunan itu sendiri. Gitu. Nah, ini contoh dari atas. Oke. Nah, contoh dari atas adalah ini adalah bangunan commercial building 6 meter dari garis pejalan kaki sini. Nah, 6 meter, keluar dari 6 meter kalian boleh gitu. Yang penting jauh dan juga jangan sampai ada orang yang melintas di area dekat kalian. Seperti itu. Itu adalah aturan yang berlaku di negara Brunei Darussalam. Nah, denda udah kita pelajari, terus bangunan-bangunan yang tidak boleh sudah kita pelajari tadi, sudah saya sampaikan, dan juga jarak sudah saya sampaikan. Artinya adalah jangan atau dilarang menyediakan tempat sampah yang di atasnya ada asbak atau untuk membuang rokok. Itu dilarang karena artinya itu membuka kesempatan orang merokok dan membuang puntungnya di sana, di wilayah bangunan tersebut. Seperti itu. Jadi inilah usaha yang dilakukan negara Brunei Darussalam dalam menekan angka penggunaan rokok atau perokok, menekan angka perokok, dan juga aturan bahwa rokok itu penyebaran rokok, penjualan rokok maupun promosi yang berhubungan dengan rokok itu dilarang di negara ini. Jadi demi mendapatkan kualitas rakyat dan warganya yang sehat, ini adalah aturan yang baik dan positif untuk diterima bagi kita orang luar untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi bagi teman-teman yang akan datang ke negara Brunei Darussalam atau yang ada sekarang di negara Brunei Darussalam, mudah-mudahan informasi ini dapat membuka wawasan teman-teman dan aturan-aturan yang
kalian bisa patuhi di kemudian hari. Nah, bagi kalian yang berencana datang ke Brunei, silakan pelajari, jangan sampai aturan-aturan tersebut dilanggar. Karena hal tersebut akan membuat kita sulit sendiri nantinya. Oke? Sekian informasi dari saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian terima dan juga boleh membuka wawasan teman-teman walaupun informasi yang saya berikan hanya sedikit saja. Dan mudah-mudahan kita kembali menjadi warga yang sehat, warga yang bersemangat. Oke? Tetap sehat dan tetap semangat. Saya Dikur. Jangan lupa klik like dan yang belum subscribe, klik subscribe dan tombol lonceng yang hitam. Oke? Kalau kalian suka, share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat manfaat kepada saya dan manfaat kepada kalian dan kita dapat beramal untuk saling mengingatkan. Oke? Saya pamit dulu dari video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.